Halo teman-teman, berjumpa kembali dengan saya pada podcast cerita bermakna pengantar tidur. Ini adalah sesi ketiga, episode ke-8 ya. Kita mulai malam hari ini dengan satu buah cerita berjudul Kemurahan Hati dan Iman. Dalam bukunya berjudul The Age of Adventure, Penghujung Petualangan, Bruce Larson mengisahkan cerita tentang sepucuk surat yang ditemukan dalam kaleng ragi yang dicantelkan ke tangkai pompa. Surat itu menawarkan harapan satu-satunya untuk minum air pada jalan lintas padang yang jarang dilalui orang. Surat dalam kaleng itu tertulis sebagai berikut. Pompa ini sudah baik sejak Juni 1932. Saya memasukkan cairan pembersih ke dalamnya dan mungkin dapat bertahan hingga beberapa tahun. Tetapi cairan pembersih ini mengering dan pompa harus dipancing. Di bawah karang putih saya menguburkan sebuah botol air putih. Ada cukup air di dalamnya untuk memancing pompa ini. Tetapi air itu akan tidak cukup jika engkau meminum sebagiannya sebelum memancing pompa. Tuanglah kurang lebih seperempatnya dan biarkan air itu melumatkan cairan di dalam pompa. Kemudian tuangkanlah yang sisanya dan pompakanlah sekencang-kencangnya. Sumur ini tidak pernah kering, percayalah. Jika engkau sudah berhasil memompa air ke permukaan, isilah kembali botol ini dan tempatkan kembali di tempatnya semula bagi pelancong berikutnya. Tertanda, Desert Pit. Catatannya, janganlah engkau pertama meminum air sebelum memancing pompa. Pancinglah pompa itu dengan air terlebih dahulu dan engkau akan mendapat air yang engkau butuhkan berlipat ganda. Karya Bruce Larson ya. Iya, itu satu pelajaran yang baik ya, kemurahan hati dan iman. Jadi kita harus memberi dulu untuk mendapatkan. Baiklah, kita lanjutkan. Cerita selanjutnya ini berjudul Gangguan-gangguan dalam doa. Pada suatu hari, Santo Benedictus berjalan-jalan dengan menunggang kuda. Ia bertemu dengan seorang petani yang sedang berjalan kaki. Engkau mendapat pekerjaan yang gampang, kata petani itu. Mengapa saya tidak menjadi seorang pendoa saja? Maka tentu saya juga akan berjalan-jalan dengan menunggang kuda. Apakah engkau kira berdoa itu mudah? Jawab orang kudus itu. Jika engkau dapat mengucapkan satu kali Bapa Kami tanpa gangguan, maka engkau dapat memiliki kuda ini. Ini suatu tawaran yang menarik, ujar petani itu dengan girang. Maka seraya menutup matanya dan mengatupkan tangannya, ia mulai berdoa. Bapa Kami dengan keras. Bapa Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sekonyong-konyong ia berhenti dan memandang ke atas. Apakah saya juga dapat mendapatkan pelana dan tali kekang? Bruno Hexpiel ya. Iya kan, baru setengah berdoa dia udah kepikiran meminta yang lain lagi. Tidak mudah untuk berdoa. Baiklah, kita lanjutkan cerita selanjutnya. Berjudul Doa yang Dikabulkan. Di serambi Katedral Santo Paulus di London, segala sesuatu yang diucapkan dalam wilayah lingkaran itu dipantulkan kembali dari tembok-tembok bebatuan yang keras dan licin. Jika Anda mendekatkan telinga ke tembok itu, Anda bahkan dapat mendengar sesuatu yang dibisikkan dari sisi lain serambi itu, walaupun beberapa puluh meter jauhnya. Beberapa tahun yang lalu, seorang pembuat sepatu yang miskin membisikkan kepada calon istrinya yang masih muda bahwa dirinya tidak dapat menikahinya karena ia tidak sanggup lagi membeli kulit sepatu untuk meneruskan pekerjaannya, dan usahanya hancur. Gadis miskin itu menangis terisak-isak ketika ia mendengar berita sedih itu. Seorang pria yang berpakaian apik yang berada di sisi lain serambi itu, lebih dari 60 meter jaraknya, mendengarkan percakapan dan doa yang dibisikkan tukang sepatu itu. Kemudian ia memutuskan untuk melakukan sesuatu.
Pria itu mengikuti pembuat sepatu keluar dari katedral Santo Paulus, dan setelah mengetahui di mana ia tinggal, ia mengirim beberapa kulit sepatu ke toko sepatunya. Tidak terbayangkan betapa girangnya pemuda itu. Ia menggunakan pemberian itu sebaik-baiknya, dan usahanya maju pesat, dan ia dapat menikahi gadis yang dicintainya itu. Tak seberapa lama kemudian, ia mengetahui nama sahabat yang tidak dikenalnya itu. William Gladstone, Perdana Menteri Inggris Raya, karya Tony Castle. Wow, luar biasa ya. Tadi itu judulnya Doa yang Dikabulkan. Ternyata ya manusia itu menjadi tangan-tangan Allah di dunia ini ya. Baiklah teman-teman, sekian dulu untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.